Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi jami'atinal mahbubah al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah bikadiri. Fi hadhil fursah sanatakallam an syakhsiyati qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Jadi, pada sesi ini kita akan berbicara tentang program studi pendidikan bahasa Arab dengan narasumber langsung dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, Ustadz Munjiat MPDI. Sebelum kita menganjak kepada materi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Nama lengkap Munjiat Magister Pendidikan. Jabatan Kaprodi PBA. Instansi IAIN Kediri. Alamat instansi Jalan Sunan Ampel nomor 7 Ngronggo, Kediri. Alamat rumah Jalan Jatisari Besar, Gang Kali Candi 71, Babalegi, Waru, Sidoarjo. Tempat tanggal lahir Mojokerto 1 April 1985. Riwayat pendidikan MI Bustanul Ulum Mojokerto, MTSN Sambiroto Mojokerto, SMAN Soko Mojokerto, S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang, S2 Konsentrasi PBA UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun riwayat jabatan beliau adalah dosen bahasa Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013 sampai 2015, dosen bahasa Arab STAI At-Tadhib Jombang 2013 sampai 2014, dosen bahasa Arab STAIN Ponorogo tahun 2014 sampai 2015, dosen bahasa Arab STAIN Kediri atau sekarang IAIN Kediri dari tahun 2015 sampai sekarang. Baik, demikian kurikulum vitae dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja kita dengarkan materi dari beliau. Kepada Ustadz Munjiat, fal yatafaddal alaihi mashkura. Terima kasih, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sadatuna al-aizza ruwasa'i Jami'ati Kadiri al-Islam al-Hukumiyah wa at-tullab al-judud bi qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah bi kulliyati at-tarbiyah bi Jami'ati Kadiri al-Islam al-Hukumiyah. Nurahhibu bikum an naqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi jami'atina. Fa ayqantu bi annakum satakununa mujtahidina fil ilmi fa insyaallah satakununa najihina fil mustaqbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan sekelumit tentang prodi pendidikan bahasa Arab. Yang jelas Anda semuanya mahasiswa baru IAIN Kediri tidak salah dan tepat sekali mengambil prodi pendidikan bahasa Arab sebagai prodi pilihan kalian semuanya. Kenapa? Ada berbagai alasan yang sangat menarik untuk kita bahas pada kali ini, Mas Munazzal. Yang pertama, jika dilihat dari visi misi prodi pendidikan bahasa Arab, ini visi dan misi prodi pendidikan bahasa Arab ini sangat futuristik dan sangat dibutuhkan sebagai pendidik yang mampu bersaing di dunia digital ini atau di era digital ini. Yang pertama adalah prodi pendidikan bahasa Arab ini mempunyai visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Ini tentunya ingin dicapai pada tahun 2024. Yang kedua, terkait dengan misi dari prodi pendidikan bahasa Arab, tentunya PBA ingin menyelenggarakan pendidikan pembelajaran bahasa Arab ini dengan muatan kurikulumnya yang fokus pada metodologi dan media pembelajaran. Jadi nanti kurikulum di PBA ini banyak
tambahannya salah satunya adalah di bidang metodologi dan media. Karena nanti akan diajari media yang sifatnya konvensional maupun sifatnya modern, semuanya diajarkan. Terutama yang berbasis digital. Yang kedua adalah melakukan penelitian yang mengarah pada pengembangan metodologi dan media. Nanti mahasiswa selain melakukan penelitian secara mandiri, bisa berpartner dengan dosen sebagai asisten peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan metodologi atau terkait dengan media pembelajaran bahasa Arab. Jadi sangat menarik sekali. Yang ketiga adalah melakukan pengabdian masyarakat. Biasanya setiap tahun kita akan melakukan pengabdian masyarakat karena salah satu tridharma dari perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian. Dosen mengajak mahasiswa untuk melakukan pengabdian, mungkin mengajar bahasa Arab di lembaga tertentu, atau mungkin mengajak masyarakat untuk lebih mencintai bahasa Arab dan sebagainya. Ini adalah yang ketiga nanti. Baik, yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah PBA telah melakukan MOU kerjasama baik dengan berbagai macam perguruan tinggi Islam, PBA yang ada di PTKIN maupun PTKI. Ini kita sudah melakukan kerjasama, instansi-instansi, lembaga-lembaga, tempat kursus bahasa Arab juga kita sudah kerjasama dengan mereka semuanya. Dan alhamdulillah semuanya terbuka untuk melakukan kerjasama dengan sangat baik. Saya kira ini perlu diapresiasi oleh kita semuanya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan tujuan, saya kira tidak jauh beda dengan visi dan misi tadi. Yang jelas di Prodi PBA ini ingin menyelenggarakan perkuliahan yang berkualitas, yang mampu mengantarkan mahasiswa itu tidak hanya fasih berbicara berbahasa Arab, tetapi juga menguasai teknologi terutama terkait dengan pengembangan bahan ajar dan terkait dengan media pembelajaran bahasa Arab. Jadi jangan khawatir teman-teman mahasiswa baru yang alumni SMA, SMK yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Nanti ada mata kuliah Ta'limul Arabiyah Al-Mukathaf. Itu nanti akan dididik, didrill di 1 tahun pertama atau di semester pertama itu untuk digembleng agar bisa mengikuti perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ini lebih baik. Dan itu salah satu tujuan dari pendidikan bahasa Arab, yaitu terselenggaranya pembelajaran bahasa Arab yang difokuskan pada pengembangan metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang selanjutnya teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 dan 2022 perlu diketahui bahwa prodi pendidikan bahasa Arab adalah satu-satunya prodi di Fakultas Tarbiyah yang memperoleh akreditasi A atau unggul. Jadi ini sangat membanggakan terutama bagi sivitas akademika bahwa prodi PBA ini alhamdulillah bisa mendapatkan akreditasi A. Dan ini sangat berpengaruh bagi alumni nanti. Jika ingin mendaftarkan sebagai ingin menjadi sebagai CPNS atau melamar di sekolah atau lembaga tertentu, insya Allah akan dimudahkan dan akan diterima karena akreditasi kita adalah A, unggul. Oke. Baik, yang selanjutnya, selain dari itu, nanti ada kurikulum yang tentunya ada sedikit berbeda dengan angkatannya Mas Munazzal. Kalau angkatannya Mas Munazzal ini adalah masih KKNI, jumlah SKS-nya sekitar 150. Tapi kalau nanti di kurikulum Merdeka yang akan diterapkan 2021 ini, mahasiswa baru nanti sudah mengikuti kurikulum Merdeka ini. Itu ada sekitar 144 SKS. 144 SKS. Kalau Mas Munazzal dulu angkatan 2018 itu ada 5 keahlian. Satu adalah KWU, terjemah, terus media teknologi, terus kemudian bahan ajar, terus kemudian ada apa lagi Mas? Tadi KWU, media, terus kemudian terjemah, bahan ajar, dan
salah satunya adalah ini, apa namanya, terkait dengan teknologi pendidikan bahasa Arab. Jadi di kurikulum Merdeka ini berbeda. Nanti mahasiswa baru diberikan keluasan untuk memilih PBA dari kampus mana atau memilih lembaga mana yang tentunya prodi PBA itu atau lembaga itu sudah kerjasama dengan PBA IAIN Kediri untuk menyelenggarakan perkuliahan. Dan nanti semester 6 itu mereka boleh, misalnya mahasiswa baru, kalau Mas Munazal belum boleh karena angkatan lama ini. Angkatan lama, Ustaz. Jadi tidak maba lagi ini. Maba. Mahasiswa basi kalau ini. Ya. Nanti yang baru ini boleh misalnya ngambil di UIN Malang, boleh. Kalau UIN Malang nanti kita kerjasama dengan UIN Malang, boleh kerjasama begitu. Ya, nanti itu bisa dilakukan semester 6. Mungkin di bidang khot nanti kita kerjasama dengan lembaga tertentu, misalnya Syakal di Jombang itu, kita kerjasama dengan kuliahnya di sana, sehingga ilmu yang didapatkan dari mahasiswa tidak hanya dari kampus saja, tapi juga dari luar kampus dan dari lembaga-lembaga lain. Ini salah satu kelebihan yang bisa diambil oleh mahasiswa baru nantinya di kurikulum Merdeka ini. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan profil lulusan. Nanti kalau kuliah di PBA ini jadi apa? Iya. Jadi mudin atau jadi ustadz? Kalau jadi ustadz itu wajib itu. Iya, wajib Ustaz. Enggak. Rata-rata kalau di PBA itu banyak yang mengabdi di masyarakat, itu sudah hal yang wajar. Tetapi di prodi PBA ini profil lulusan utama adalah menjadi tenaga pendidik bahasa Arab profesional. Atau menjadi guru bahasa Arab profesional. Ini pendidik profil lulusan utama. Baru nanti ada penunjangnya. Pilihan boleh, misalnya penerjemah. Alhamdulillah banyak dari alumni kita juga banyak yang menjadi guru, dosen juga banyak, nanti saya jelaskan. Ini penerjemah bisa, jadi penerjemah Arab Indonesia atau Indonesia Arab boleh. Dan bisa, itu menjadi peluang untuk berkarir di kemudian hari setelah lulus nanti. Baik, yang tidak kalah bergengsinya Mas Munazal adalah menjadi asisten peneliti. Jadi profil lulusan PBA bisa menjadi asisten peneliti. Tentunya berpartner dengan dosen. Misalnya dosen melakukan penelitian terkait dengan tema tertentu, maka mahasiswa nanti bisa kolaborasi atau dosen bisa berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian itu. Sehingga alumni PBA IAIN Kediri ini bisa menjadi asisten peneliti dari dosen tersebut, dan ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman alumni PBA IAIN Kediri. Baik, ini sangat menarik sekali untuk masa kali ini, yaitu menjadi asisten peneliti. Yang selanjutnya adalah menjadi pengembang metodologi. Ini bisa pengembang metodologi, bisa pengembang media, bisa pengembang bahan ajar. Ini banyak sekali pilihannya. Misalnya kalian mempunyai keahlian di bidang IT. Oke, bisa mengembangkan kemudian terkait dengan media pembelajaran bahasa Arab yang berbasis online atau berbasis digital. Nanti itu bisa dijual dan itu menjadi sumber pendapatan dari alumni IAIN Kediri, dan itu diajarkan di mata kuliah media dan teknologi. Oke, berarti seperti yang saya ambil. Alhamdulillah, ngambil media dan teknologi. Itu bisa itu. Asal menguasai ilmunya itu, ya. Jadi itu sebagian dari profil lulusan dari PBA IAIN Kediri. Yang selanjutnya Mas Munazal, selama kita berdiri sejak 2007 sampai sekarang, itu berbagai macam prestasi alhamdulillah sudah diraih oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Yang terbaru ini saya sebutkan yang terbaru saja, ya. Tidak cukup monitornya nanti ini. Saking banyaknya ya. Iya. Yang terbaru adalah juara 1 lomba khitobah atau pidato bahasa Arab. Ini nasional, Mas Munazal. Iya, nasional. Di IAIN Ponorogo atas nama Mbak Vina itu. Ada Mbak Vina ini juga kemarin menjadi juara 1 di lomba Olimpiade 3 Bahasa. Betul, Fakultas Tarbiyah. Itu juga nasional. Iya, nasional. Itu juga nasional. Alhamdulillah Mbak Vina ini punya
apa namanya kompetensi bahasa Arab yang sangat bagus sekali. Iya. Dan beliau ini masih semester 3 ini. tiga ya, mau tiga ya, mau tapi tiga. prestasinya sudah banyak sekali. Alhamdulillah. Lah, kakaknya Mbak Vina ini juga alumni di PBA. PBA juga Ustaz. Mbak Zahro, yang alhamdulillah sekarang sudah lulus S2. Oh iya. Dan itu juga prestasinya bagus sekali di PBA. Ini termasuk alumni, profil alumni kita itu. Masya Allah. Yang selanjutnya Mbak Vina Kamila. Mbak Vina Kamila ini alhamdulillah juara 2 musabaqah Qiraatul Kutub. Ini 2 kali beliau di IPB BMM, waktu itu di IAIN Purwokerto, dan yang kemarin di Jogja. Di Jogja. Itu sama-sama juara 2-nya, memang makomnya juara 2 gitu. Belum juara 1. Itu Qiraatul Kutub, baca kitab. Iya. Baca kitab. Ya, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Jadi Qiraatul Kutub itu tidak hanya dimiliki oleh syariah, tapi bahasa Arab pun bisa. Mahasiswa kita juga bisa. Dan juga seharusnya bisa Ustaz. Nah, harusnya bisa Harusnya bahasa bisa. Arab. Mas Haikal juga sama. Mas Haikal ini juara 1, sama Qiraatul Kutub juga. Dan Mas Haikal ini punya prestasi yang luar biasa. Beliau ini bisa menghafalkan Al-Quran 1,5 tahun. Masya Allah. Jadi mulai semester 1, semester 3 sudah hatam. Semester 1 masih belum. Mulai nol. Mulai nol. Mulai juz amma itu. Dan semester 3 sudah hatam. Ini prestasi mahasiswa kita, Mas. Dan ini bisa ditiru oleh teman-teman mahasiswa baru. Sangat bisa itu. Sangat menarik. Sangat bisa itu. Bahasa Arab apa yang tidak bisa? Semuanya bisa. Futsal bisa. Futsal bisa. Yang terakhir betul. Ini menarik juga ini. Ini menunjukkan bahwa di PBA ini mengembangkan media. Iya. Ivan Fajrian Nur itu juara 1 film bahasa Arab. Film bahasa Arab. Karena di dalam PBA ini ada mata kuliah namanya Masrahiyah. Masrahiyah yang insya Allah semester 7. Semester 6 juga 6. Ada, tergantung kurikulumnya. Ya. Itu ada mata kuliah Masrahiyah. Mahasiswa dibekali bagaimana cara acting, cara menjadi aktor, dan dengan bahasa Arab. Ini sangat menarik. Sekaligus editingnya. Iya. Teman-teman KPI juga kita tidak mau kalah ini. Cuma kualitasnya ya. PBA juga medianya sendiri. Oh iya bagus. Ini prestasi, salah satu prestasi dari mahasiswa-mahasiswi kita, Mas Munazal dan teman-teman mahasiswa baru. Baik, yang selanjutnya ini alumni kita jadi apa ini? Jangan-jangan nganggur semua ini? Tidak. Nah, di alumni kita ada yang jadi dosen bahasa Arab. Ambil contoh misalnya Mas Zubaid. Itu dosen bahasa Arab di Universitas Islam Indonesia Jogja. UII Jogja. Dan alhamdulillah beliau ini dapat beasiswa S2 lanjut S3. Tapi setelah S2, S3 belum selesai, S3 duluan. S3 nikah. Tapi sekarang lanjut S3. Jadi itu salah satu profil dari alumni kita. Jadi dosen bahasa Arab bisa. Yang kedua PNS guru bahasa Arab. Jadi PNS sangat bisa. Kemarin Mbak Fitria alhamdulillah keterima PNS di PNS guru bahasa Arab di MTS di Jawa Tengah. Itu alumni kita. Alumni kita. Fresh graduate baru lulus, daftar alhamdulillah keterima. Dan ini sangat banyak sekali. Apalagi yang guru bahasa Arab yang di sekolah swasta sangat banyak. Di tempat kursus sangat banyak. Menjadi tutor sangat banyak. Bahkan ada yang menjadi tutor bahasa Arab kemudian mendapat beasiswa S2 dari lembaga tersebut. Masya Allah. Juga sangat banyak. Sehingga peluang untuk alumni PBA ini sangat banyak sekali. Ya. Yang selanjutnya yang menarik ini, yakni bagi yang haus ilmu. Alumni PBA yang haus akan ilmu bisa mengambil atau tes beasiswa, baik itu dari Mora maupun LPDP atau yang lain. Dan alhamdulillah alumni kita banyak yang dapat. Mbak Friza itu mendapat beasiswa LPDP di program studi pendidikan bahasa Arab di UPI. Ini sangat menarik juga. Ini alumni kita. Iya. Artinya kita tidak kalah saing dengan yang lainnya. Ya, mahasiswa kita sangat bersaing dengan mahasiswa PBA dari prodi atau dari PTKIN yang lain. Ini yang tidak kalah pentingnya.
Bagi yang tidak suka jadi dosen, tidak suka jadi guru, tidak suka jadi tutor, atau aliasnya nyasar. Ya, tidak nyasar. Ini memang di PBA itu ada mata kuliah KWU, kewirausahaan. Jadi banyak alumni PBA ini yang jadi pengusaha. Anda mungkin bisa menulis sebuah buku bahasa Arab, diproduksi, terus kemudian dicetak, publikasikan. Itu menjadi mata pencarian alumni kita. Banyak itu, membuat kamus, banyak seperti itu. Tidak mulu-mulu menjadi pengajar. Betul. Bahkan ada yang menjadi mutawif. Mutawif itu yang mendampingi jamaah umroh atau haji. Iya. Ya. Di Mekah. Iya, betul. Minimal ya mendampingi jamaah haji. Tur Wali Songo dulu. Wali Songo dulu. Wali Songo dulu baru ke Mekah. Iya, itu jadi mutawif, itu jadi pengusaha juga. Jadi berbagai macam profesi yang bisa digeluti oleh mahasiswa alumni PBA kita. Baik, saya kira itu Mas Munazal seputar prodi pendidikan bahasa Arab. Ya, baik, itu tadi beberapa materi yang telah disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Pertanyaan lagi, Ustadz. Iya. Ya, ini tadi mungkin masih belum terlalu mendalam tentang apa saja sih mata kuliah yang ada di program studi pendidikan bahasa Arab. Jadi ada beberapa mahasiswa baru yang bertanya kepada saya seperti itu. Jadi, Kak, nanti di PBA itu apa aja sih yang dipelajari? Kira-kira sulit nggak materinya seperti itu? Betul. Mungkin dari Kaprodi PBA bisa menjawab hal itu. Apalagi yang alumni SMA ya. Iya. SMK yang non Islam. Baik, terima kasih, Mas. Baik, kurikulum PBA untuk yang kurikulum Merdeka ini jumlah SKS-nya relatif lebih sedikit dan jumlah mata kuliahnya relatif lebih sedikit. Tetapi ditempuh dalam waktu yang sama, yaitu 8 semester. Harus menyelesaikan 144 SKS. Setiap semesternya itu kira-kira 20 SKS. Kalau masih semester 1 itu 18 SKS. Jadi nanti semester 1 18 SKS itu paket. Kalian tidak memprogram. Jadi sudah ditentukan nanti plottingnya kelas A, siapa B, siapa C, dan seterusnya seperti itu. Ini mata kuliahnya apa saja sudah di plotting ya. Itu sudah paket. Tapi nanti baru mulai semester 2 itu bisa memprogram. Nanti yang nilainya di bawah batas itu tidak bisa mengambil maksimal. Maka nanti nilainya jangan sampai IPK-nya itu kurang dari 3,00. Ya, nanti kalau kurang dari itu biasanya jumlah SKS-nya yang diambil cuma 16, 18 seperti itu, tidak sampai maksimal. Tak bisa 24, tidak bisa. Maka kalau bisa 3 ke atas. Biar bisa ngambil maksimal full 22 SKS atau 24 SKS. Sehingga nanti 8 semester itu tidak ada masalah. Oke ya, ini dari sisi pemrograman. Jadi bisa di programnya sendiri mulai semester 2, 3 dan seterusnya itu bisa program sendiri. Kalau semester 1 tidak bisa. Nah, mata kuliahnya apa saja? Nanti gini, ada mata kuliahnya itu institusi, terus kemudian fakultas, ada keprodian. Kalau institusi nanti terkait dengan misalnya bahasa Inggris, terus kemudian ada terkait dengan PKN, pendidikan Pancasila, terus kemudian ada fikih. Ya. Ini merupakan mata kuliah yang sifatnya adalah institusional. Dari institusi. Baik, yang selanjutnya adalah dari fakultas. Fakultas ini fakultas tarbiyah kependidikan, nanti sifatnya pendidikan. Karena di PBA ini fokus di pendidikan. Bukan bahasa Arab murni, tapi pendidikan bahasa Arab. Sehingga nanti mempelajari juga sifatnya pendidikan, mulai dari metodologi, strategi, terus kemudian statistik dan sebagainya itu untuk menunjang pedagogis. Ya, yang sifatnya bagaimana membekali mahasiswa biar bisa mengajar pendidikan tadi. Lah kalau di bahasa Arabnya ini Pak, baru di bahasa Arabnya. Mulai dari tam. Tam itu Ta'limul Arabiyyah Al-Mukatsaf. Itu semester 1 8 SKS 1 minggu 4 sampai 8 kali pertemuan.
Banyak SKS-nya, Ustaz. 8 SKS ini 8 SKS. melebihi skripsi. Melebihi skripsi. Skripsi aja 6 SKS. Iya. Tapi kalau TAM ini 8 SKS. Ini pembelajaran bahasa Arab intensif. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang alumni SMA, SMK atau yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, belum pernah mondok, jangan khawatir. Ikuti TAM ini dengan maksimal. Maka bisa membekali nanti masuk di maharoh-maharoh selanjutnya. Ya, jadi ini kalau tidak lolos di mata kuliah TAM, waduh ini mengulang 8 SKS 8 ya, SKS. Berat. mengurangi berapa mata kuliah nanti, 4 mata kuliah 4 atau mata 3 mata kuliah nanti kan repot nanti. Jadi jangan sampai tidak lulus di mata kuliah TAM ini. Baru nanti semester selanjutnya, semester 2 masuk pada maharoh. Mulai maharoh istima, maharoh qiraah, kalam, kitabah. Ini di semester-semester selanjutnya. Nanti ada 1, 2, nahwu sorof, nahwu 1, nahwu 2, sorof 1, sorof 2, seperti itu. Ini mata kuliah yang sifatnya bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arabnya itu. Ditunjang nanti ada misalnya al-madkhal ila ilmi lughah, ada fiqhul lughah. Nah, ini penunjang dari linguistik bahasa Arab. Baik. Jadi itu terkait dengan mata kuliah. Baru nanti semester 6 akan dipasarkan mata kuliah pilihan. Di semester 6, Mas. Di mata kuliah pilihan ini bisa mengambil di prodi PBA PTKIN lain atau ke lembaga lain yang sudah kerjasama dengan PBA semester 6. Kelebihan Kak, kelebihan kurikulum merdeka. Betul, bisa merasakan, saya pengen kuliah di sana, bagaimana tuh rasanya? Ya, silahkan. Tapi yang sudah kerjasama, tidak bisa seenaknya milih di prodi tertentu, tidak bisa. Ya, harus yang sudah kerjasama dengan prodi kita. Ya, itu salah satu kelebihan. Nah, baru nanti semester 7 itu masuk proposal, terus kemudian masuk deskripsi semester 8. Jadi nanti semester 8 tidak ada kuliah. Bagi yang lancar. Bagi yang lancar. Bagi yang lancar. Tapi kalau yang jangan sampai. Jangan sampai. Karena nanti mata kuliah itu ada mata kuliah prasyarat. Iya. Misalnya maharoh ya, maharoh istima. Kalau TAM tidak lulus, tidak bisa ngambil maharoh istima. Tidak bisa mengambil maharoh kalam, otomatis nanti molor itu nanti. Nanti mahasiswa abadi nanti. Maba juga nanti. Maba juga. Ya. Nah, ini jangan sampai mata kuliah prasyarat itu tidak lulus. Ya, tidak lulus. Nah, nanti itu akan merugikan dari mahasiswa itu sendiri. Kalau kuliah di prodi PBA itu memang harus tidak hanya di PBA saya kira. Kuliah itu ya memang harus giat belajar, aktif dan sebagainya. Kalau mau lulus itu gampang. Kalau mau lulus mata kuliah gampang. Iya. Apa kuncinya? Giat belajar. 1, masuk terus. Masuk terus. Absen ya Ustaz ya. Jangan sampai melebihi batas maksimal. 3, jangan sampai absen lebih dari 3. Nah, ini diperhatikan. Tidak hadir lebih dari 3 pertemuan Ustaz. Ya, betul. Jangan sampai melebihi dari 3 pertemuan. Nah, ini harus hadir terus. Yang kedua apa? Mengerjakan tugas. Betul. Itu oleh-oleh dari dosen itu. Oleh-oleh dari dosen. Oleh-oleh dari dosen ini harus disampaikan. Bentuk kasih sayang. Harus dilaksanakan. Betul itu. Jadi dosen yang sayang dengan mahasiswanya itu yang memberi oleh-oleh. Memberi oleh-oleh. Yaitu berupa tugas-tugas itu. Itu dilaksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan ya tidak bisa lulus. Yang ketiga, jangan lupa ikut UTS dan UAS. Ya, kalau ketiga ini dipenuhi semua, insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Ditambah lagi aktif, nilainya sempurna. Masya Allah. Nanti untuk 2021 nilainya mulai 2020 ya, tidak ada A+. Jadi A itu sudah nilainya 4. Sudah 4 nih. Kalau sampean kan A+ baru 4. Kalau A kan masih 3,75. Betul. Jadi nilainya lebih mudah untuk mendapatkan 4 untuk yang angkatan ini. Ya, jadi itu gambaran singkat perkuliahan nanti, bahwa di PBA ini banyak sekali mata kuliah prasyarat itu. Misalnya nahwu 2 harus nahwu 1 dulu. Sorof 2 harus sorof 1 dulu. Ya.
maka di sini mata kuliah prasyarat harus didahulukan dan harus lulus. Kalau mau lulus tadi itu syaratnya tadi itu. 3 Dosen bahasa Arab itu enak-enak. Iya. Ini Mas Munazal ya, kalian harus tahu. Dosen PBA ini semuanya itu profesional. Profesional Dan semua. semuanya 80% dosen PBA itu S3, doktor. Insya Allah. Dokter. Kemarin yang terbaru 2 Betul. yang baru memperoleh gelar dokter. Betul, Ustadz Faruk sama Ustadz Rifai. Rifai. Itu beliau. Dan ini insya Allah mau nambah lagi dokter kita. Alhamdulillah. Ustadz Ahmad Solihuddin dan dokter Khairunida. Ya itu. Bu Ratna. Ustadz Bagus. Ustadz Bagus. Semoga saya bisa nyusul. Amin. Harus Ustadz. Jadi dari sisi dosen kita itu sangat profesional, muda-muda semuanya, semangat, kreatif. Tidak ada dosen PBA yang gaptek. Semuanya bagus. Ya, apalagi ditambah dengan tenaga CPNS yang baru-baru itu. Ya. Sangat bagus sekali, Bu Anggi. Terus kemudian yang sudah PNS juga yang baru tapi Bu Mazia, Pak Eko, sangat bagus sekali beliau ini. Jadi dosen-dosen PBA ini sangat profesional dan sangat kompeten dalam bidang bahasa Arab. Mereka adalah lulusan atau alumni perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia ini. Masya Allah. Terutama misalnya di UIN Malang. Jadi banyak yang S3 di UIN Malang. Ya, atau di kampus lain juga banyak juga. Ya, di Jogja dan sebagainya banyak juga. Jadi ini patut dibanggakan oleh teman-teman mahasiswa PBA IAIN Kediri ini. Terutama mahasiswa baru nantinya. Oke. Ini terkait mata kuliah. Mas Munazal. Iya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ada satu pertanyaan. Silakan. Kepada Bapak Kaprodi, bagaimana sinergi antara program studi dengan himpunan mahasiswa program studi menurut Ustadz Munjiat? Baik, alhamdulillah. Jadi di setiap prodi ada HMPS atau himpunan mahasiswa program studi. Alhamdulillah kita hubungannya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Dan didukung dengan adanya Basecamp PPA Bahasa Arab. Basecamp Bahasa Arab yang mana ini jadi pusat komunikasi antar mahasiswa dan antar angkatan dan bisa menjadi pusat pembelajaran. Ini sangat baik sekali. Kegiatan HMPS juga kita dukung dan HMPS juga mendukung kegiatan dari prodi. Alhamdulillah kita bisa bersinergi selama ini dan bisa bekerja sama dengan sangat bagus. Saya kira harus dilanjutkan dan harus diapresiasi untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Dan tidak kalah pentingnya Mas Munazal ini lupa tadi bahwa mahasiswa PBA ini bisa mengakses literatur yang berbahasa Arab maupun non bahasa Arab dan sangat lengkap. Ada 50.000 kitab lebih, yaitu di SAC. Di SAC kita. Betul. Punya bahasa Arab. Betul. Punya bahasa Arab. Self Access Center. Ini bisa diakses oleh teman-teman dari mahasiswa baru terutama ini yang belum pernah ke sana nantinya. Oke, saya kira itu Mas Munazal. Untuk yang terakhir, mungkin dari Ustadz Munjiat selaku Kaprodi PBA ingin menyampaikan pesan kepada mahasiswa baru agar mereka nanti bisa lebih bersemangat dalam menjalani kuliah nanti di program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, terima kasih Mas Munazal. Mungkin sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan mulai dari awal, yang pertama saya ingin berpesan pada teman-teman mahasiswa baru PBA IAIN Kediri yang 2021-2020. Yang pertama adalah ditata niatnya. Bagaimana niat Anda kuliah itu jangan sampai dikotori atau jangan sampai terpeleset. Bahwa Anda adalah tolabul ilmi, bukan tolabul zauj, bukan tolabul amal, bukan tolabul kasal, tapi tolabul ilmi. Maka Anda menjadi penuntut ilmu dijaga niatnya lillah sudah. Tidak ada karena paksaan orang tua, karena diajak teman, karena itu dijaga dulu niatnya itu. Anda belajar bahasa Arab adalah lillah. Mas Munazal, saya ingin menekankan pada mahasiswa baru kita ini, teman-teman mahasiswa ini, bahwa bahasa Arab ini adalah bukan bahasa asing. Setiap hari kita berkomunikasi, berinteraksi dengan bahasa Arab. Bahasa apa yang pertama kali Anda dengarkan ketika Anda di dunia ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Azan, Ustaz. Anda diazani oleh ayah sama Allahu Akbar Allah. Bahasa apa?
Bahasa Arab. Bahasa Arab. Setiap hari Anda ini berbicara bahasa apa? Berbahasa Indonesia kan, tapi ibadahnya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita itu berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Di akhir hayat kita ini kita ingin berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. La ilaha illallah. Maka mulai sejak lahir, hidup dan akhir hayat itu kita ingin berbicara bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahasa Arab ini asing? Itu sudah bahasa kita itu. Rasulullah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis bahasa apa? Bahasa Arab semua, Ustaz. Kok gak ngambil prodi bahasa Arab? Kecuali yang belajar terjemah, Ustaz. Sehingga bahasa Arab itu bukan asing. Kita tata niat kita ini yang pertama ini penting sekali teman-teman mahasiswa. Nanti Anda di ketika kuliah berjalannya waktu, mungkin karena teman, mungkin karena kegiatan, ada yang mengajak untuk tidak kuliah, ada sebagainya, ini penyakit harus diluruskan. Pertama adalah thalabul ilmi, yang kedua adalah jangan sampai Anda menyusahkan orang tua. Kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan sampai menyusahkan. Apa itu? Orang tua Anda sudah susah-susah mencari biaya hidup, UKT dan sebagainya. Jangan sampai kuliahnya molor. Itu menambah beban prodi itu. Untuk membuat jadwal belajar dan sebagainya. Jadi kita senang, prodi senang kalau mahasiswa kita itu lulus tepat waktu. Kita sangat senang sekali. Ya, saya doakan juga lulus tepat waktu. Jangan sampai molor. Amin. Ya. Yang ketiga, ini Mas Munazal, banyak yang merasa bahwa kuliah itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini salah. Tidak mendapatkan apa-apa karena Anda tidak berbuat apa-apa. Maka ketika kuliah harus ada juhud, harus ada kesungguh-sungguhan. Jangan rebahan saja, jangan tidur saja, jangan HP-an saja. Buka kitabnya, belajar bahasa Arab, praktek bahasa Arab. Insya Allah bisa nanti. Jadi ketiga ini Mas Munazal harus ditekankan pada seluruh mahasiswa baru kita agar nanti sukses kuliah, sukses akhiratnya juga. Amin. Saya kira itu. Satu lagi Ustaz. Mungkin menghadapi problematika nanti ketika belajar online daring. Iya, betul. Seperti itu. Nanti kan tadi kan pesannya salah satunya itu jangan rebahan dan sebagainya kan, tetapi kebanyakan dari mahasiswa yang sudah ada ketika kuliah dan sebagainya, apalagi itu daring, mereka sambil rebahan dan sebagainya. Iya. Mungkin jenengan ada semacam masukan. Ya, diikuti meskipun daring diikuti dengan maksimal, duduk yang bagus, dengan mengerjakan tugas-tugas, insya Allah itu bermanfaat. Itu adalah dari sisi teknisnya dan saya kira itu harus diperbaiki juga. Baik, itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk berkuliah di pendidikan bahasa Arab sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kaprodi PBA tadi. Bagaimana PBA itu bukan hanya nanti tentang kita menjadi guru, akan tapi di sana itu ada banyak ilmu, ada banyak pengalaman yang insya Allah akan menjadikan kita tempat berproses nanti. Seperti itu. Hayya nata'allam fil lughah al-arabiyyah, tahiyah arabiyah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.